Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sore hari yang cerah ini. Di sini kita akan melanjutkan konten yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah Nabi hijrah ke Thaif. Di sini kita adalah kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari negeri planet Bekasi, yaitu Ustadz Abdullah Rifki LC. Semoga Allah memberkahi beliau. Amin. Langsung saja mempersingkat waktu, materi yang dijelaskan oleh Ustadz Rifki itu tadi sejarah Nabi hijrah ke Thaif. Silakan Ustadz. Terima kasih buat host telah mempersilakan waktunya untuk saya menjelaskan tentang hijrah Rasulullah ke Thaif. Jadi alasan atau inti daripada Rasulullah hijrah ke Thaif itu adalah salah satunya dikarenakan Rasulullah ingin menyebarkan dakwahnya yang sebelumnya dari Mekah itu dia kurang dihargai, dari sakiti. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Thaif dan berharap supaya dakwahnya itu bisa diterima. Lanjut. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk host. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya kepada Ustadz Rifki. Yang pertama, apa penyebab hijrahnya Rasulullah ke Thaif? Untuk penyebab hijrah Rasul ke Thaif itu bagaimana tadi yang dijelaskan di awal. Jadi waktu Rasulullah dakwah di Mekah, beliau itu seperti tidak diterima oleh Bani Quraisy dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Thaif. Nah, terlebih lagi pada saat Rasul dakwah di Mekah, pamannya itu Abu Thalib dan istrinya itu meninggal dunia dan menambahkan kesedihan. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk seperti bisa dibilang healing lah, untuk merenung lagi. Kemudian berharap dia bisa diterima di Thaif. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Thaif. Pada akhirnya dia Rasulullah ingin bertemu dengan pendiri atau pemimpin daripada Bani Saqif. Kemudian Rasul pun menemui mereka semua. Namun nyatanya apa yang diharapkan Rasul dengan datangnya beliau ke Thaif bisa diterima oleh penduduk sana, justru sebaliknya. Beliau tidak diterima. Justru malah dikucilkan. Nah, pernah tuh beberapa saat setelah Rasul ke sana dan tidak terima, justru pemuka atau pemimpin dari Bani Saqif ini menyuruh beberapa orang-orang dungu dan orang-orang yang kurang suka dengan Rasul, menyuruh untuk mencaci Rasul, melempar batu. Nah, ketika Rasul dilemparin batu sama Bani Saqif ini, akhirnya datanglah Zaid bin Harisah. Beliau meginin ke badannya, itu namanya memeluk Rasul. Iya, Rasul. Supaya Rasul tidak terkena oleh batu. Insyaallah. Mungkin setelah beberapa lama akhirnya Rasul pun pergi dan orang-orang Bani Saqif ini yang melempari batu akhirnya pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Ustadz Rifki, bagaimana proses sejarahnya Rasulullah dalam hijrah ke Thaif? Proses sejarahnya? Iya. Dipersingkat aja Ustadz. Baik. Untuk proses sejarahnya Rasul itu ke Thaif. Nah, setelah Rasul itu dilempari batu, terus dicaci maki oleh Bani Saqif, beliau melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat hingga pada akhirnya Rasul itu menetap di suatu kebun anggur namanya milik Utbah bin Robi'ah. Nah, di sana beliau istirahat sejenak karena kan letih, sakit juga habis dilemparin batu oleh Bani Saqif. Nah, suatu ketika Rasulullah ini nggak sadar kalau ternyata di sana tuh ada dua putra dari Utbah bin Robi'ah, putra dari Robi'ah, yang mengintip atau melihat Rasul sedang di bawah pohon anggur milik Utbah bin Robi'ah ini. Kemudian setelah beberapa lama Rasul pun berdoa di sana, yang inti dari doanya itu meminta perlindungan agar dilancarkan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Setelah itu akhirnya setelah Rasul berdoa, dua putra Robi'ah ini merasa iba kepada Rasulullah karena doa yang tadi. Akhirnya dua putra Robi'ah ini memutus Addas, pembantu atau budak daripada si dua putra Robi'ah ini, untuk mengambilkan anggur. Akhirnya si Addas ini nyamperin Rasul, terus ngasihin anggur yang diperintahkan oleh
2 putra dari Robi'ah. Akhirnya dikasih. Terus si Adas, budak dari Nasrani, budak daripada 2 putra Robi'ah ini yang berasal dari Nasrani. Beliau ngasih dan bertanya, dari mana engkau? Terus beliau menjawab, kalau misalnya si Adas ini pokoknya dari Nasrani, yang pemimpinnya itu Yunus, pokoknya Yunus siapa gitu, saya lupa. Yang kemudian Rasul menjawab, nah itu adalah saudara saya yang merupakan nabi juga. Nah akhirnya si Adas ini mencium kepala Rasul, tangan Rasul, dan kaki Rasul. Nah hingga pada akhirnya setelah itu si Rasulullah ini melanjutkan untuk kembali, dan suatu ketika sampailah beliau di Niklah atau Niklah. Nah di sana beliau memutuskan untuk sholat. Nah saat sholat ternyata ada bangsa jin yang mengikuti Rasul. Nah di sana menegaskan atau menyimpulkan bahwasannya jin di dunia itu ada, karena Rasul dalam hijrahnya ini menemukan jin pada saat beliau di Niklah untuk sholat malam. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu yang sangat terbatas. Silakan minum dulu Ustadz, biar enjoy kita. Nah, untuk pertanyaan terakhir ialah, apa sih ibroh atau hikmah yang bisa diambil dari sejarah hijrah Rasul ke Taif itu? Ibrah atau apa? Hikmah daripada hijrahnya Rasul ke Taif. Yang pertama tuh ada dari kita lihat ketika Rasul ke Niklah itu menegaskan bahwasannya jin itu ada. Bagaimana juga sebagaimana juga Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 31, juga Al-Jin ayat 1. Di situ ditegaskan bahwasannya jin ada. Nah, kemudian juga di sini kita dapat simpulkan bahwasannya pemimpin atau berjihad dalam Islam itu diharuskan, tidak mengenal mau itu sakit atau apa. Pokoknya wajib pantang mundur gitu. Mundur karena kita membela agamanya Allah. Masya Allah Ustadz. Dan yang ketiga, kita dilatih atau dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk bersabar di setiap segala situasi dan segala sesuatu, baik medan itu medan baik atau medan yang tentara nanti. Nah, mungkin sudah kita dengar tadi pemaparan tentang sejarah hijrah Rasul ke Taif oleh Ustadz Rifki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Ustadz Rifki. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.